warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini atas rahmat dan hidayahnya kita masih bisa bertemu, bertatap muka melalui perkuliahan di video ini. Saudara sekalian nanti bisa melakukan absen melalui chat atau di kolom komentar. Silakan nanti saudara bisa melakukan absen di sana. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, untuk pertemuan kali ini materi perbandingan pendidikan, saya akan menyampaikan untuk perkuliahan ini yakni tentang perkembangan ilmu perbandingan. Namun sebelumnya tidak lupa pada kesempatan yang baik ini, karena perkuliahan mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang ini harus melalui berbagai media yang bisa dipergunakan. Salah satunya saya menyampaikan melalui video ini, dan mudah-mudahan saudara sekalian nanti bisa membuka pada waktu yang sudah saya tentukan. Baiklah saudara-saudara semuanya, jadi secara substansial cikal bakal dari perbandingan pendidikan sebenarnya telah ada semenjak manusia mulai memperhatikan sistem kehidupan orang lain. Di dalam masyarakat pada masa lampau, di mana manusia telah melakukan komunikasi sosial dari saling memperhatikan satu sama lain. Inilah sebenarnya yang menjadi dasar pertumbuhan kebudayaan dan peradaban umat manusia. Sikap saling memperhatikan terhadap kehidupan satu sama lain itu kemudian berkembang menjadi sikap memperhatikan sistem kehidupan masyarakat di luar dirinya. Sikap semacam inilah yang mendorong manusia berpandangan positif terhadap usaha mentransfer nilai-nilai yang dianggap baik dan cocok yang terdapat di dalam sistem kehidupan orang lain atau masyarakat. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa pendidikan sebagai lembaga kemanusiaan yang bersifat universal dimiliki oleh setiap masyarakat bangsa di seantero dunia ini. Hanya saja terdapat perbedaan-perbedaan dari segi cara atau metode pendekatan yang digunakan dalam operasionalisasinya. Kenyataan ini mendorong sikap berkeinginan atau sikap keingintahuan manusia untuk selalu memperhatikan, mengkaji, serta mengambil manfaat daripadanya melalui studi perbandingan pendidikan. Umumnya para ulama berpendapat bahwa perbandingan pendidikan untuk pertama kalinya didekati secara ilmiah oleh
Marie Antoine Julian, seorang berkebangsaan Prancis. Ya. Jadi beliau ini, Julian ini, mempunyai sebuah karya yang sangat berharga yang diperoleh dari usahanya dalam mengumpulkan informasi tentang kependidikan di beberapa negara di Eropa dengan maksud untuk dijadikan sebagai bahan yang dapat menunjang pendidikan internasional. Data atau informasi yang diperlukan dikumpulkan melalui instrumen-instrumen yang lazim digunakan dalam penelitian kependidikan, seperti melalui dokumentasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Karena Julian ini menghendaki sebuah penelitian yang didasarkan atas, dia membuat kuesioner sebanyak 146 pertanyaan yang disebar ke dalam 6 seri pertanyaan yang disusun secara sistematik. Selanjutnya, informasi yang diperoleh menurut cara-cara tersebut disusun, diolah sedemikian rupa untuk memperhatikan kecenderungan atau kecenderungan-kecenderungan yang ada dan berfungsi sebagai pengisi tabel observasi komparatif. Dia sangat menghendaki dari penelitiannya tersebut. Penelitian tersebut menghendaki apa? Ya, agar metodenya ini dapat diperluas dengan maksud menguraikan sistem ini menurut keadaan yang sebenarnya, bukan menurut keadaan yang semestinya. Pertanyaan-pertanyaan yang disusun itu meliputi semua aspek pendidikan, mulai dari aspek khusus seperti usia, ya, mulai diberikan pengajaran sampai kepada penelitian yang lebih luas seperti cara memperkuat mental dan keberanian anak-anak, termasuk pengaruh pendidikan terhadap kemungkinan-kemungkinan bagi tenaga kerja. Berdasarkan langkah-langkah itu, maka sejarah pendidikan mencatat sebagai tokoh perintis pengembang perbandingan sebagai ilmu. Kemudian pada tahun 1826 atau 1826, salah satu bagian dari karyanya yang kemudian diterjemahkan dan baru pada tahun 1885 hasil karyanya tersebut gagasan-gagasannya itu juga mulai dikembangkan, yakni setelah salah seorang ahli pendidikan Hungaria yang bernama Ferenc Kenia menemukan kembali di sebuah toko kecil di tepi jalan Paris dalam karangan Julian, menuangkan gagasan-gagasan yang antara lain, yang pertama, usul pembentukan satu komisi pendidikan internasional dengan staf yang tetap yang terdiri atas pegawai sipil internasional. Kedua, agar didirikan satu lembaga yang diberi nama Institut Normal de Education, yakni suatu lembaga pendidikan guru dengan metode yang paling mutakhir dengan tujuan untuk menghasilkan tenaga kependidikan yang baik. Kemudian yang ketiga, sebuah kuesioner yang akan dilaksanakan atau dikirim ke beberapa negara untuk memberi informasi pelaksanaan anjuran-anjurannya.
sejarahnya lahirnya ilmu perbandingan pendidikan. Dengan demikian dapat dikatakan suatu hal yang wajar jika beliau dinyatakan sebagai peletak dasar-dasar ilmu perbandingan pendidikan. Dengan adanya upaya-upaya penyempurnaan baik objek, sasaran, ruang lingkup maupun aspek metodologisnya, maka ilmu perbandingan pendidikan tumbuh dan berkembang sehingga ia membentuk dirinya sebagai peletak dasar-dasar ilmu perbandingan pendidikan. Baiklah saudara-saudara sekalian, sekali lagi yang belum bergabung, saya persilahkan segera bergabung melalui chat atau melalui komen pada video ini. Kemudian taraf selanjutnya ada yang disebut dengan taraf historis. Yang ini merupakan studi lebih lanjut terhadap data yang sudah dikumpulkan dengan cara meneliti berdasarkan sejarah perkembangannya. Ya. Jadi kemudian kalau dilihat ini historis itu menitik beratkan kepada sejarah perkembangan pendidikan. Maka kajiannya menitik beratkan pada perbandingan pendidikan yang disusun secara sistemik, di mana ini taraf historis ini dari pendidikan dari masa ke masa ya disusun dari waktu ke waktu. Kemudian juga ada taraf kultural. Pada taraf ini studi perbandingan diarahkan kepada faktor analisis, yakni studi sistem pendidikan negara yang dijadikan bahan kajian. Maka nanti dari berbagai negara itu ada perbedaan-perbedaannya dan persamaan-persamaannya. Maka dengan adanya atau dengan menggunakan taraf kultural ini, menggunakan analisis mengenai faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan di suatu negara. Tokoh yang berjasa dalam hal ini antara lain yaitu Sergius Hesen, kemudian Nicholas Hens dengan bukunya yang terkenal adalah Comparative Education yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Kemudian juga disusul oleh Schneider. Ini dengan bukunya yang terkenal Traffic der Pädagogik der Völker yang membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan pendidikan itu berkembang, misalnya keadaan geografis, kebudayaan, ilmu filsafat maupun politik. Kemudian taraf berikutnya adalah taraf problematis. Dipergunakan metode pendekatan ilmiah yang lebih sempurna dan lebih sistematik. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan mencoba mereview daripada periode perkembangan ilmu perbandingan pendidikan. Para sejarawan ada yang membagi periodisasi perbandingan atau ilmu perbandingan pendidikan yang sama. Yang pertama adalah periode atau fase atau tahapan observasi.
yakni secara umum tentang sistem kehidupan di negara lain. Periode observasi tentang sistem pendidikan di negara lain. Jadi kalau yang tadi, yang pertama adalah periode observasi secara umum tentang apa? Sistem kehidupan negara lain. Kemudian periode yang kedua adalah periode observasi tentang sistem pendidikan di negara lain. Kemudian yang ketiga, periode menghubungkan antara pendidikan dengan masyarakat. Kemudian periode yang keempat adalah periode menjelajah faktor kebudayaan yang melatar belakangi negara secara umum. Jadi ada 4 periode. Kita akan sampaikan. Tapi sebelumnya silakan saudara untuk segera bergabung melalui chat. Pada periode pertama, yakni belum ditemukan pembahasan mengenai langkah-langkah dan metode dalam pendidikan maupun non-pendidikan atau sistem kehidupan dalam masyarakat. Yang ada barulah gambaran secara umum yang sangat tergantung pada tergantung pada para pengembara, peneliti atau para pendidik tadi dari negara satu ke negara lainnya, baik dengan tujuan berdagang, berwisata, maupun pengembangan bisnisnya. Setelah kembali ke tanah air, mereka menceritakan pengalaman dan keadaan negara yang pernah mereka kunjungi secara sepintas umum. Mereka menceritakan pengalaman secara lisan dan hanya sedikit yang menuangkan dalam bentuk tulisan atau buku. Kondisi yang demikian itu tidak mungkin bagi terciptanya suatu akumulasi rekaman ilmiah. Andai kata pengalaman-pengalaman mereka itu dituangkan dalam bentuk buku, tentu tidak sedikit manfaatnya bagi pengalamannya tentang pengembangan studi perbandingan pendidikan pada khususnya dan pengembangan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, betapa perbedaan dalam suku, bangsa, dan negara, namun manusia adalah makhluk yang banyak memiliki persamaan, baik dari aspek fisik, dari aspek kejiwaan maupun dari aspek sosial kemasyarakatan. Sehingga menghayati cara dan sistem kehidupan orang lain yang berbeda suku, berbeda bangsa maupun negara, yang pada akhirnya akan menimbulkan perasaan kebersamaan yang banyak menyentuh jiwa satu sama lain. Terutama dalam hal ikhtiar kemanusiaan itulah, maka orang yang berkunjung ke negara lain akan mudah menceritakan kembali pengalaman-pengalamannya yang dibanggakan itu kepada saudara-saudara sejawat. Jadi itulah kalau kita melihat dari perkembangan pendidikan, perkembangan pendidikan dan kemudian dibandingkan, maka tidak mustahil atau kenyataan yang ada, banyak dahulu para pengembara dari Timur Tengah yang masuk ke Indonesia seperti Ibnu Battuta yang pernah berkeliling ke Indonesia, pengembara Marco Polo dari Eropa yang datang ke Indonesia ini, atau yang saya maksud tadi, pengembara-pengembara itu sangat mungkin untuk menyampaikan berbagai informasi penting terhadap
kondisi dan keadaan negara lain yang dikunjunginya. Jadi ada seorang Timur Tengah telah banyak melakukan kunjungan ke berbagai negara, di antaranya adalah Abdul Latif Al-Baghdadi. Ini yang pernah juga melakukan pengembaraan. Kemudian Ibnu Battutah yang tadi juga sudah saya sampaikan. Kemudian ada sejarawan yang terkenal Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah yang kemudian diterbitkan di Kairo pada tahun 1391 Hijriah. Ini apa? Mereka adalah melakukan observasi terhadap sistem pendidikan di negara yang lain. Nah, ini tadi adalah pada periode pertama. Periode kedua yakni observasi tentang sistem pendidikan di negara-negara lain, yang merupakan kelanjutan dari periode pertama. Ciri khas dari periode ini adalah munculnya berbagai tulisan-tulisan mengenai sistem kehidupan. Periode ini diawali pada abad ke-19 atau pada masa terjadinya revolusi industri di Eropa. Pada masa itu kemajuan di bidang pendidikan sangat erat kaitannya dengan kemajuan sektor ekonomi dan industri. Sejak saat itu negara-negara barat mulai memperluas pembukaan sekolah-sekolah seraya memberikan motivasi kepada para pendidik dan para sarjana untuk mengkaji dasar-dasar dari kemajuan itu. Dengan mempelajari sistem pendidikan di negara lain yang lebih maju, orang akan memiliki pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk membangun sistem pendidikan di negaranya sendiri. Selama periode ini tidak sedikit tulisan-tulisan yang sudah atau karya-karya yang sudah diterbitkan tentang apa itu sistem pendidikan. Di antaranya adalah tulisan Kaisar August Basit menulis tentang sekolah-sekolah di Inggris dan Jerman pada tahun 1808 Masehi. Kemudian yang kedua, Frederick Augustus Hertz juga menulis hal yang sama dan pernah dimuat di majalah Sastra dan Pendidikan pada tahun 1895 Masehi. Kemudian Marc Anthony Julian de Paris menulis tentang sistem pendidikan di negara Eropa pada tahun 1816 sampai dengan 1817 Masehi. Dengan demikian, penulisan berbagai artikel mengenai sistem pendidikan di negara Eropa dan Amerika mendorong semangat para sarjana pendidikan untuk berkunjung ke negara-negara lain guna mengadakan studi perbandingan, termasuk para sarjana pendidikan dari Amerika Serikat. John Griscom misalnya termasuk yang pertama-tama melakukan studi perbandingan ke negara Eropa dan berada di sana selama 1 tahun untuk mempelajari sistem pendidikan di lembaga-lembaga di Inggris, Perancis, Swiss, Italia maupun Nederland. Hasil dari studinya itu, dari studinya yang disampaikan oleh
Tadi yang saya sampaikan adalah John Griscom itu memberikan angin segar yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat, yang mereka juga berharap akan memperoleh teknik mengajar yang lebih baik dan mengarahkan perhatiannya ke negara-negara Rusia, Swiss, Holland untuk memperoleh sebuah model sistem latihan guru dan supervisi. Jika dipertanyakan mengapa para sarjana pendidikan Amerika kelihatannya begitu bersemangat melakukan studi banding ke negara-negara Eropa, untuk jawabannya John Griscom mengemukakan 3 alasan. Pertama, Amerika pada saat itu sedang mengembangkan kontak kebudayaan dan perdagangan dengan negara-negara Eropa, sehingga dengan sendirinya harus mengetahui lebih banyak tentang keadaan Eropa, termasuk sistem pendidikan dan kehidupan masyarakatnya. Alasan yang kedua, setelah melampaui masa dahulu juga pernah ada permusuhan, kompetitor antara Amerika dan Inggris, maka suasana keakraban yang baik akan menimbulkan saling pengertian yang pada gilirannya akan terwujud suatu perdamaian yang diinginkan. Jadi salah satu tujuan pendidikan itu kan untuk menciptakan perdamaian. Akhirnya ia mengakui bahwa memang ada yang dapat dipelajari oleh Amerika dari perkembangan yang berani dalam sistem pendidikan di Eropa. 25 tahun kemudian dilaporkan bahwa perkembangan pendidikan kalau kita cukup bijaksana untuk belajar dari pengalaman orang lain daripada menunggu saja akibat dari kesalahan-kesalahan kita, maka kita pun mungkin dapat menghindari besarnya dan dahsyatnya kecelakaan yang masih dialami oleh beberapa masyarakat lain. Sebaiknya kita tetap bahwa di luar negeri ada beberapa yang dapat ditarik sebuah pengalaman yang berharga itu tadi ke negara lain itu akan menjadi sesuatu yang berharga yang bisa diduplikasikan, bisa ditiru di tanah air. Jadi hal-hal yang di sini baru soalnya membandingkan, maka ini bisa dikatakan sebagai soal spekulasi dan teori, tetapi di sana tidak lama kemudian hasil-hasilnya itu bisa dinikmati, terutama di bidang pendidikan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ada Calvin Stoff, seorang pemerhati tentang pendidikan guru. Sehubungan dengan itu ia pernah pergi ke Eropa dengan sebuah tugas dari negara bagian Ohio AS untuk mempelajari dan melaporkan hasil mengenai sistem pendidikan di luar negeri. Maka Stoff memuji perkembangan sistem pendidikan di Rusia dan merasa yakin bahwa hal itu dapat ditiru oleh Amerika Serikat. Menghadapi adanya kritik yang dilontarkan bahwa rencana pendidikan Rusia itu tidak lebih dari sebuah khayalan, maka itu tidak benar. Jadi ini gambaran secara umum. Baiklah saudara-saudara sekalian, kemudian kita lanjutkan bahwa
hasil membandingkan pendidikan antara negara satu dengan negara lainnya ini tidak lain adalah untuk mengambil manfaat dari keduanya, yakni sistem pendidikan di negara-negara tersebut dalam rangka menciptakan sistem pendidikan di negaranya sendiri. Sebagaimana ini pernah terjadi yang tadi sudah saya sampaikan di muka. Kemudian pada periode ketiga dimulai sejak akhir abad ke-19 dan permulaan abad 20. Di masa itu Dewan Pendidikan Inggris pada tahun 1897 banyak berpengaruh terhadap sistem pendidikan di negara-negara bagian Amerika Serikat. Pameran utamanya adalah Sir Michael Sadler yang menitik beratkan studinya pada perbandingan pendidikan. Di dalam kebudayaan masyarakat di setiap negara yang distudi, ia mengambil sistem analisa yang dianggap benar di dalam studi perbandingan pendidikan. Dan kemudian beliau menyebarluaskan hasil studinya hingga terjadinya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 Masehi. Hasil karyanya sesungguhnya mampu menyatukan semua aliran ilmu perbandingan pendidikan yang terpisah-pisah. Nah, ini luar biasa. Jadi itulah yang pernah dilakukan Sir Michael Sadler. Kemudian masih cukup banyak, nanti saudara bisa mengembangkan lagi tentang pemikiran-pemikiran perbandingan pendidikan yang pernah terjadi. Silakan nanti saudara untuk mengembangkan lagi. Kemudian yang terakhir, periode keempat yang juga merupakan periode terakhir dari perkembangan studi perbandingan pendidikan. Dalam periode ini mulai bermunculan berbagai jenis metode dalam studi perbandingan pendidikan, termasuk prosedur-prosedurnya serta ketentuan-ketentuan lainnya, baik untuk skala regional maupun internasional. Semua itu menuntut adanya kelengkapan data dan informasi mengenai operasionalisasi kepentingan di negara yang distudi, disertai berbagai aspek latar belakang yang mempengaruhinya. Jadi ini nanti kita akan bisa menemukan suatu gambaran yang utuh tentang studi pendidikan atau perbandingan pendidikan. Jadi dalam hal ini secara historis politis yang mendasari nasionalisme, watak nasional, negara dan hubungannya dengan pendidikan, maka ilmu pendidikan sebagai perbandingan berbagai filsafat pendidikan yang didasarkan pada praktek sebenarnya sedang berkembang. Gerakan sosial yang berkembang secara luas, kemajuan-kemajuan di bidang politik, dan aliran-aliran intelektual yang berkembang melalui batas-batas nasional mendapat respon yang berbeda-beda oleh masing-masing negara. Oleh sebab itu, bahwa filsafat pendidikan baru yang progresif meskipun telah diterima secara teori dan pernyataan resmi, namun di dalam prakteknya di berbagai negara masih beraneka ragam bentuk. Jadi ini sebagai pengantar apa itu ilmu perbandingan pendidikan atau perbandingan pendidikan. Dengan demikian secara sederhana dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa
ternyata tingkat atau intensitas adaptasi terhadap filsafat baru suatu negara sangatlah bergantung kepada pola yang unik dan ciri-ciri sejarah dan kebudayaan. Ada negara yang membatasi atau bahkan melarang, dan ada pula yang menggalakkan, atau dengan kata lain ada yang bersifat tertutup, ada yang bersifat selektif, dan ada yang bersifat terbuka. Jadi ini hubungan negara satu dengan negara yang lain terhadap sistem pendidikan. Maka studi perbandingan pendidikan dilakukan bukan hanya untuk kepentingan analisis semata, melainkan juga untuk kepentingan praktis. Ya, karena ini nanti akan menjadikan bisa diterapkan di negaranya yang orang itu sudah mengadakan studi perbandingan. Jadi membandingkan sistem yang ada, tetapi juga untuk menghadapi perombakan yang paling baik pada kondisi sosial dan ekonomi yang baru. Ilmu mendidik perbandingan melihat dengan pasti ke masa depan dengan niat yang kuat untuk mengadakan perombakan. Oleh sebab itu, ilmu perbandingan pendidikan ini mempunyai watak yang dinamis dan praktis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa studi perbandingan pendidikan merupakan sarana untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor sejarah dan sosial yang menentukan berbagai bentuk sistem pendidikan nasional. Yang menentukan berbagai bentuk sistem pendidikan nasional itu, selain melalui studi perbandingan pendidikan, kita juga dapat memahami berbagai sistem pendidikan yang ada yang pada gilirannya dapat berfungsi sebagai tenaga atau sarana untuk menggunakan perubahan terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang ada. Hal ini memungkinkan karena ilmu yang dimiliki itu bersifat dinamis dan senantiasa memandang jauh ke depan yang lebih baik dan bermanfaat. Robert Ulrich, seorang tokoh berkebangsaan Jerman, di dalam melakukan studi perbandingan pendidikan memusatkan perhatiannya pada faktor sejarah. Faktor sejarah. Menurutnya, studi pendidikan adalah studi tentang usaha manusia untuk memperbaiki kondisinya dalam hal menghadapi perubahan sosial, ekonomi, maupun politik yang terus-menerus selalu mengancam status quo atau dinamis, cepat berubah. Sesuai dengan prinsipnya bahwa studi perbandingan pendidikan menghendaki adanya unsur-unsur kesamaan di dalam berbeda-beda atau dalam hal-hal yang dikehendaki diperbandingkan. Untuk itu, ia membatasi perbandingannya hanya pada negara-negara yang memiliki kumpulan secara khusus, aliran-aliran sejarah, gerakan ekstra di atas kebangsaan yang memberi bentuk umum pada pendidikan. Demikian pula pada kebudayaan nasional merupakan tabir yang harus dilalui. Dengan demikian, faktor-faktor historis menjadi titik tumpu ia mengadakan perbandingan.
Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh yang melakukan studi perbandingan pendidikan. Yang jelas nanti saudara bisa mengembangkan, mempelajari lagi untuk bahan diskusi pada pertemuan berikutnya. Dan kalau kita dari berbagai yang tadi sudah saya sampaikan, jika ditinjau dari segi perkembangan disiplin keilmuan yang ada di Warsa ini, maka perbedaan pandangan tersebut mengandung makna adanya perbedaan cara menganalisa secara ilmiah yang pada gilirannya akan melahirkan implikasi yang berbeda pula. Tetapi dengan pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner, dengan pola pendekatan demikian, diharapkan ilmu pendidikan akan semakin memantapkan eksistensinya di dunia ilmu pengetahuan. Baiklah saudara-saudara semuanya yang berbahagia, itu sebagai pengantarnya untuk perkuliahan ini, dan selanjutnya nanti sebagai tugas saudara bisa meresum beberapa penulis atau tokoh yang pernah melakukan studi perbandingan pendidikan yang membedakan negara satu dengan negara lainnya. Demikian dulu yang saya sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih saudara telah mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Dan selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, kita mungkin akan menyampaikan tugas melalui Google Form di Google Classroom. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.